bagaimana ketiga hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu saling terhubung, terkait, dan tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Jadi lu kalau mau berjuang di isu ekonomi, jangan lupa, jangan merusak lingkungan, dan kemudian keadilan sosial juga harus diperjuangkan, gitu ya. Jadi jangan cuman pro ekonomi doang. Berjuang di isu lingkungan, jangan lupa ekonominya. Lu jadi aktivis lingkungan tapi perut lapar, aduh gimana caranya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita bertamu di kantor Waste for Change. Dan di sini ada co-foundernya juga. Ada Mas Sano. Apa kabar Mas Sano? Baik, alhamdulillah Mas Ali. Senang nih. Bisa dikunjungi ya oleh Mas Ali. Nah, saya lebih sering lagi karena ini kita udah berapa lama ya kan, ini ya. udah akhirnya kesampaian juga. Alhamdulillah. Dan udah lama juga nggak ketemu sama Mas Sano. Dan setiap kali, literally setiap kali ketemu sama Mas Sano selalu belajar sesuatu yang baru. Selalu kayak kalau baterai itu kayak di recharge rasanya. Dan dapat banyak sekali wawasan-wawasan yang bermanfaat, dan gue yakin buat lo semua juga akan banyak wawasan dan insight yang bermanfaat juga mudah-mudahan. So, Insya Allah. Mas Sano sebagai seorang entrepreneur ya, bergerak di saya bahkan bilang aktivis juga sebetulnya, entrepreneur tapi aktivis juga. Ini kan biasanya ini kan seperti dua hal yang kayaknya terpisah nih. Fokusnya sama lingkungan, membangun lingkungan yang lebih sehat, yang lebih bersih dan lebih sehat, tapi juga bagaimana membangunnya sebagai sebuah bisnis yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat gitu. Tapi awal mulanya sampai tertarik sama isu lingkungan, dan bahkan kok sampai akhirnya jadi bisnis, yang mana dulu? Entrepreneurnya dulu atau lingkungannya dulu? Mari kita track ya, coba. Iya. Yang pertama, saya ini lahir di sebuah kota kecil di Banyuwangi, Jawa Timur, ya, dan orang tua PNS. Jadi pindah-pindah Mas Ali, dari per 3-5 tahun pindah lah, ya. Sempat hidup di ibu kotanya kabupaten yang cukup bisa dibilang maju pengembangan dan pembangunannya gitu ya. Dan sempat juga hidup di desa yang betul-betul buka jendela, lihat sungai, lihat sawah gitu ya. Jadi mengalami dua tipe karakter geografis dan dua tipe karakter pembangunan yang sangat berbeda. Nah, menurut saya ini juga yang mewarnai jalan hidup saya. Artinya saya melihat progres pembangunan, dan saya juga melihat betapa indahnya alam Indonesia. Itu masa kecil saya lahir dengan kondisi seperti itu. Terus kemudian saya punya kakek yang memang pengusaha tulen, ya. Jadi pengusaha banget yang di bidang sembako, dan itu sungguh luar biasa sukses gitu ya. Kayaknya seakan-akan itu harta nggak habis 7 turunan. Di sisi saat yang bersamaan diingatkan juga bahwasanya harta itu titipan Tuhan. Itu yang dikasih seheboh itu, kalau lagi ditarik ya ditarik aja Mas. Gitu. Jadi kakek itu waktu saya kecil saya menikmati betapa jayanya kakek sampai itu semua hilang gitu. Itu pengalaman kedua itu ya. Kemudian dapat doktrin dari orang tua, orang pintar masuk ITB gitu ya. Udah kayak iklan gitu ya. Orang pintar masuk ke tadi ITB. minum tol angin. Iya. Dan saya waktu itu sebenarnya anak kecil, anak muda yang tubuhnya perawakannya juga kecil gitu ya. Sehingga saya mengidolakan Pak Habibie, almarhum Pak Habibie. Sebagai seorang tokoh bangsa luar biasa cerdas, dan diberitahu oleh orang tua Pak Habibie itu masuk ITB setahun terus ditarik ke Jerman, belajar ke Jerman. Jadi udah terpatri bahwasanya saya pengen masuk ITB gitu. Nah, itu kedua. Nah, tapi waktu saya lulus SMA saya bingung Mas Ali. Oke, saya tahu kuliah pengen ke ITB, tapi jurusan apa? Bingung. Nah, karena saya Muslim. Tahu ITB aja pokoknya. Iya, taunya ITB aja. Bingung gitu ya, apa gitu. Nah, karena saya Muslim, saya sholat istikharah. Nanya, kira-kira kemana masa depan saya? Gitu ya. Setelah selesai sholat, jalan ke ruang tengah, nonton TV, berita sampah Mas Ali.
tahun 99, tahun 2000, berita sampah di Jakarta. Dari something inside me yang kemudian nampaknya seru kalau aku ikut terlibat untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Nggak tahu, it's like something happen aja. Jadi setelah berdoa, and I think that's the clue. Aku buka-buka buku petunjuk kuliah, zaman dulu namanya UMPTN, ada mata kuliah persampahan di ITB. Teknik lingkungan ITB. Ya udah Mas Ali, bismillahirrohmanirrohim. Jadi kalau ditanya, pengusaha dulu, lingkungan dulu, ya jalur hidupnya kayak gitulah. Artinya saya terpapar dengan dunia yang tadi alam, lingkungan, ya terpapar dengan dunia usaha oleh usahanya kakek. Kemudian jalan hidup ya diberi. Saya alhamdulillah orang yang cukup bersyukur. Kalau Mas Ali sering memberitahu teman-teman gitu bahwasanya ngebet hidup itu harus menemukan api di dalam diri. Saya dengan berdoa tiba-tiba dapat clue-nya gitu. Apinya tuh nah, dan diikuti ya sudah di situ. Saya nggak kayaknya nggak begitu struggling hidup mau apa segala nggak begitu struggling gitu. Cuman berdoa ya cukup bersyukur gitu. Nah, setelah itu ya udah ditekuni aja. Di semester 3 Mas Ali waktu kuliah di ITB, saya itu suka matematika, ngitung-ngitung segala macam gitu ya. Jadi saya hitungan tuh sama orang tua. SPP 5 semester lagi, uang kos 5 semester lagi, uang jajan 5 semester lagi. Boleh nggak minta di depan, saya bilang. Minta uangnya di depan. Minta uang 5 semester itu di depan? Buat apa kata orang tua? Saya mau jadikan modal usaha, bilang. Dan saya nggak akan minta-minta lagi sampai lulus, sampai dapat ijazah. Gitu. Nah, tentu meyakinkannya dengan berbagai drama, tapi alhamdulillah orang tua cukup percaya, diizinkan. Jadi dengan passion lingkungan tadi dikasih panggilan jiwa ngurusin sampah dengan modal uang SPP 5 semester, mulailah karir saya ngurusin isu persampahan. Dimulailah ya. Menjadi pengusaha dan lain-lain dan segala macam. Berarti ini sekarang udah tahun ke 15 Mas Ali. 15 tahun sekarang jalan. Konsisten aja dijalanin, ditekuni. No one, anak kecil dari Banyuwangi, no one terlahir dari orang tua PNS, diberi bekal pendidikan dan diberi bekal bahwasanya nama baik dan kejujuran adalah modal utama, that's it. Kemudian malang melintang di Jakarta, di Bandung dan segala macam gitu ya. Sebentar, jadi daftar teknik lingkungan. Tadi kan langsung semester 3 April, tapi waktu baru masuk kuliah pertama tetap merasa setelah mulai kuliah kan kadang ada orang tuh yang suka habis masuk ternyata kok beda sama yang gue ekspektasikan ya. Mas Ano nggak seperti itu? Semua mata kuliah persampahan saya bisa dibilang A semua, Mas. Yang hubungannya sama sampah ya. Yang lain-lain asal lulus lah. Karena memang udah panggilannya pengen ngatasin masalah sampah. So the interest, the love, the energy on the waste issue gitu. Tentu pengalaman kuliah banyak lah ya lika-likunya. Saya aktif di Liga Film Mahasiswa di ITB itu belajar tentang dunia usaha gitu ya, bisnis dan segala macam. Saya kuliah cukup lama Mas, jadi hatam lah. Dunia perkampusan dan lain-lain itu hatam karena memang menikmati dunia berorganisasi. This is my statement. Berorganisasi itu kalau kita tahu caranya dan kita benar, it grow us more mature. Karena berorganisasi itu berhubungan dengan human, berhubungan dengan orang. And berorganisasi itu mendevelop pondasi organisasi kalau kita melakukannya dengan benar ya. So I like, I love, and I enjoy untuk berorganisasi sebenarnya. Jadi itu juga yang mendevelop diri saya karena saya aktif berorganisasi waktu di kampus. Salah satunya adalah Liga Film Mahasiswa dan lain-lain. Waktu kuliah tadi, terus uang 5 semester itu jadi modal usaha apa? Dari gimana tetap perjalanan terus? Saya ini suka bilang ke teman-teman, kita perlu menjadi observer yang baik di sekitar kita. Why? Karena kehidupan adalah laboratorium kita. That's the true lab untuk kita betul-betul bisa mengamati dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu saya dapat modal 5 semester itu, saya mengamati bisnis apa pertama yang bisa saya lakukan. Karena saya tadi aktif di LFM, Liga Film Mahasiswa, itu kantinnya jauh dari tempat LFM. Jadi anak-anak kalau nongkrong di sana harus jalan kaki ke kantin untuk beli minum dan lain-lain. For me, opportunity nih.
Nah, gue udah punya modal kan, gue izin ke ketuanya, Pak Ketua, boleh nggak aku jualan minuman dan snack di LFM, gitu ya? Boleh-boleh aja, kayaknya nggak ada masalah. Oh oke, gitu. Dulu mas, senjataku belum ada internet, Yellow Page mas. Buka Yellow Page mas, iya, that's industri bisnis dan segala macam ada di situ. Buka aja, beverage, ya, minuman, telepon. Gimana caranya bisnis? Oh, Bapak tinggal beli 15 kerat, nanti dipinjemin lemari es gratis gitu. Oh, karena punya duit, beli 15 kerat gitu. Jualan minuman di situ, Mas. Itu karir entrepreneurship-ku yang pertama. Dari observasi opportunity yang ada di sekitar kita. Jarak antara LFM dengan kantin. Jauh, maka saya jualan di situ. Ya laku lah. Daripada orang jalan kaki di situ. Tetapi sebagai entrepreneur yang ingin grow, saya kurang puas. Maksudnya, saya pengen lebih laku lah ya. Jadi ini benar-benar belajar. Kehidupan is my laboratorium. Saya identifikasi lagi mas, saya amati, saya observasi. Orang itu beli minum karena apa? Karena apa mas? Haus. Haus. I'm inventing haus mas. Saya menciptakan haus. How? Dengan duit 5 semester, saya beli net bola voli, saya beli bola voli, saya pasang di lapangan sebelah LFM. You can imagine, anak-anak LFM karena difasilitasi main voli mereka. Seneng main voli segala macam. Setelah main voli, haus mas. That's my story as an entrepreneur mas. From start, saya nggak punya pendidikan MBA atau apa. No, I'm observing the situation. What kind of opportunity that we can, apa yang bisa kita lihat, apa yang segala macam. That's the story. Dan kalau bicara soal kemudian ke lingkungan, pada umumnya kalau kita bicara orang bergerak di bidang ini, itu kan sifatnya yang non-profit gitu biasanya, atau apakah LSM, ya pemerintah atau LSM yayasan gitu ya. Meskipun saya tahu Mas Tano juga punya yayasan juga, tapi kan menjalankan ini sebagai sebuah bisnis. Bagaimana ngeliatnya sampai ini bisa jadi it's a profitable business gitu? Ya, jadi setelah saya belajar tentang dunia lingkungan di kampus, teknik lingkungan, khususnya isu persampahan, muncul momentum refleksi kedua sebelum lulus kuliah. Tadi kan setelah lulus SMA, refleksinya berdoa, kemudian dapat panggilan jiwanya nonton berita gitu ya. Nah, di sini saya berpikir, oke, Sano mau lulus nih, lo mau kemana? Seperti apa? Apa yang lo mau lakukan? Nah, karena saya belajar tentang isu persampahan, ingin mengatasi masalah sampah, sambil kuliah saya menjalankan bisnis. Dulunya bisnisnya benar-benar berbasis Yellow Page mas. Palu gada, apa lu mau, gua ada. Ini memfasilitasi orang-orang yang mau terima beres saja. Jadi dulu di kampus tuh Sano dikenal mau bikin payung. Coba Sano gitu. Siap aku bilang. Tinggal cari umbrella. Oh ada gitu ya. Jadi aku menjadi mak comblang sebenarnya gitu ya. Menjadi services. Sebelum lulus aku udah punya kantor, udah menang tender, proyek dan lain-lain gitu. Tapi di bidang pengadaan barang dan jasa umum, gitu, apapun gitu. Nah, refleksi mau lulus, aku kepanggil lagi nih, oke, udah dapat ilmu ngurusin sampah, apa yang mau aku lakukan? Nah, di situ aku ingin mengkombinasikan spirit entrepreneurship dengan ingin menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, kemudian muncullah ide. Jadi Greeneration ini saya harus berterima kasih nih di forum ini. Saya mau berterima kasih ke teman-teman satu angkatan di Teknik Lingkungan ITB tahun 2000. Nama angkatan kita itu Greeneration. Itu nama angkatan kita. Jadi aku sempat minta izin untuk nama Greeneration aku pakai supaya menjadi kebanggaan dan lain-lain. Jadi kemudian kita pakailah nama Greeneration Indonesia. Di awal-awal Greeneration Indonesia ini dibuat, dibantuin sama teman-teman satu angkatan. Gitu ya. Nah, jadi Greeneration itu adalah perpaduan antara keinginan menyelesaikan permasalahan lingkungan dan juga antusiasme berentrepreneurship. Jadi dari awal sudah mengkawinkan mas. Gimana caranya berjuang di isu lingkungan, tetapi harus sustainable. Kenapa? Karena saya ingat satu mata kuliah tentang sustainability. Saya berhutang budi kepada dosen-dosen di ITL ITB yang membuat pelajaran tentang keberlanjutan. Ya, sustainability itu adalah bagaimana ketiga hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu saling terhubung, terkait, dan tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Jadi lo kalau mau berjuang di isu ekonomi, jangan lupa, jangan merusak lingkungan, dan kemudian keadilan sosial juga harus diperjuangkan. Gitu ya. Jadi jangan cuma pro ekonomi doang. Berjuang di isu lingkungan, jangan lupa ekonominya. Lo jadi aktivis lingkungan tapi perut lapar, aduh gimana caranya? Gitu ya. Nanti malah bikin urusan rumah tangga berantakan. So, sustainability for me it's very basic.
apapun yang kita lakukan, we need to consider these three. Lu boleh beraktivitas ekonomi, tidak merusak lingkungan, sosialnya kondusif, rukun. Di sisi lain, kalau lu berjuang di lingkungan, don't forget the economy, and then also the social. Lu berjuang di dunia sosial juga sama. So, mindset keberlanjutan inilah yang kemudian menjadi filosofi atau falsafah berdirinya Green Generation Indonesia gitu loh. Jadi kita tidak melupakan keberlanjutan ekonomi, dan for me, perusahaan atau entrepreneur itu kendaraan. It's not destination. That's a vehicle to reach our goal. Gitu. Nah, jadi kita melihat apapun Mas, even NGO itu kita perlu punya mindset entrepreneurship sebagai NGO. Gimana coba kita mau menjual ide tentang perjuangan kita? Itu butuh ilmu marketing, butuh ilmu sales meyakinkan orang. Ya, gimana membiayai perjuangan kita? Butuh ilmu fundraising, pendanaan dan lain-lain gitu. So, entrepreneurship tidak bisa dikotakkan hanya untuk kepentingan bisnis. Ya, even if we want to do a government, kita juga perlu basic-basic pemahaman spirit ilmu nafas entrepreneurship. As long as kita tidak terjebak pada definisi ekonomi atau bisnis zaman dulu sekolah. Yaitu bisnis atau ekonomi adalah sebuah aktivitas dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. That's too narrow lah. Itu justru sesuatu yang membuat kita terjerumus. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kita terjerumus. Dewanya apa? Dewanya adalah untung, profitability, laba. Entrepreneurship is about changing the civilization, peradaban menjadi lebih baik. That's entrepreneurship. Itu sebenarnya. Lapangan pekerjaan nambah dengan fair, lingkungan harusnya lebih baik, solution dan lain-lain gitu. Nah, ini banyak hal yang harus kita benahi ya. Even itu tadi ya, guru-guru di sekolah, hati-hati Pak, gitu ya. Ekonomi not necessarily modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. No, that's too narrow lah. Kita harus lebih holistik. Oke. Ini banyak, saya suka muncul banyak pertanyaan kadang-kadang nih. Jadi, tapi mungkin yang pertama gini dulu. Mungkin belum banyak yang tahu. Kalau kita bicara bisnis, berarti kan ada produknya, terus ada orang yang membeli, ngeluarin duit. Gitu. Nah, dalam hal ini, kalau lingkungan ini kayak Waste for Change ini, jadi what is the product? Dan orang membayar untuk apa? Gitu. Ya, ini memang menarik Mas. Teman-teman, bagi yang mendengar juga kalau berjuang di isu lingkungan, biasanya kita itu fokusnya adalah ingin menyelesaikan masalah lingkungan. Ya. Tapi dalam konteks bisnis Mas, we need to solve the problem of our client and customer. Emang menyelesaikan masalah sungai bayar ke kita? Nggak ada, Mas. Oke, client and customer. Iya, client and customer. Ya, berarti ini berbeda artinya? Aku bisa bilang klien itu salah satunya adalah user of our services ya. Customer is the one who pay us. Oke. Ya. So, lingkungan, kalau spiritnya kita mau menyelesaikan masalah lingkungan, ingat, kalau kita menyelesaikan masalah lingkungan tapi kita nggak define who's gonna pay us, bagaimana organisasi kita dan perusahaan kita bisa kemudian berkelanjutan, itu juga nggak sustainable, nggak berkelanjutan. Sorry, jadi kalau dalam hal ini saya mau memastikan saya nggak salah paham. Dalam hal ini lingkungan atau misalnya sungai deh misalnya gitu, atau lingkungan secara umum adalah kliennya, terus orang adalah customernya gitu. No, lingkungan is the problem. Biasanya teman-teman itu mau menyelesaikan the problem, right? The problem. But the problem dalam konteks lingkungan, mereka nggak bisa pay itself to our services. Harus yang membayar tetap adalah ada orang di belakangnya, orang. Nah, maka kita harus mampu mendefinisikan what is the relation this problem and these people. Bagaimana, seperti apa, kayak gimana gitu. Nah, kadang-kadang kita, contoh simple deh. Orang itu butuh naturally adalah practicality, Mas. Itu udah natural lah. Itu udah menjadi sebuah hal yang alamiah. Kenapa muncul plastik? It's practical. Plastik is very practical. Murah, ringan, gitu ya. And then the most practicality of plastic is throw away society. Setelah lu pakai, lu buang. Ya, lu nggak perlu nyuci. Kalau lu pakai gelas, lu harus nyuci, yang segala macam. Itu ribet gitu. So artinya apa?
kalau kemudian kita menyelesaikan permasalahan ini tidak memahami psikologi dan karakter si manusia, the human, itu kita akan berat. Kenapa? Karena the needs of the people itu sebenarnya bisa jadi beda dengan intention kita untuk menyelamatkan lingkungan. Bisa jadi dia nggak butuh untuk menyelamatkan lingkungan, bisa jadi lingkungan itu terlalu jauh bagi dia. That's not related in my daily life gitu loh. Nah, jadi kita harus mencari strategi, upaya untuk menghubungkannya dan lain-lain. Ways for change. Kita cari, oke, who's gonna pay us? Kita sekarang melihat banyak sekali regulasi dan didorong, baik itu global, baik itu nasional. Ada istilahnya polluter pay principle. Siapa yang membuat polusi, dia perlu bayar. Ya? Dan ada yang namanya producer responsibility. Produsen perlu bertanggung jawab. So it means kalau kita membantu produser yang kena tanggung jawab untuk responsibility, so we will have a service to sell. Nyelesain masalah sampah on behalf the people that need that to be happen gitu loh. Jadi ibaratnya ketimbang mereka bayar 10 karena tidak baik ke lingkungan karena penalti dari kebijakan tadi, mendingan bayar ke si X 4 atau 5 gitu misalnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin pengentasan kemiskinan, kita harus ngomong yang kaya-kaya ini harus berbagi. Zakat, pajak, dan lainnya harus benar, Mas. Bangsa ini kekurangan orang-orang yang taat pajak, Mas. Kurang banget. Kurang, Mas. Jadi kalau kita komplain, pemerintah ngutang mulu, my question is, lu udah bayar pajak belum? Lu udah bayar pajak dengan benar belum? Kenapa? Karena kita kekurangan masyarakat yang bayar pajak. Sehingga negara kita kekurangan sumber daya untuk membangun negara kita sendiri.